Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Industrial. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bu Sieni yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk presentasi di pertemuan kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah datang dan meluangkan waktunya untuk melihat presentasi kami. Sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tisa Uljana selaku moderator, dan teman-teman saya ada Alfia Zahira Hakim, Daniel Bintang Tambunan, dan Sandriana Aisyah Putri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Yang pertama itu adalah tentang hubungan perburuhan. Jadi hubungan perburuhan atau labor relation ini adalah hubungan yang mengacu pada interaksi antara pekerja atau serikat pekerja dan manajemen atau perusahaan dalam sebuah organisasi atau industri. Ini mencakup berbagai aspek seperti negosiasi gaji, kondisi kerja, perjanjian kerja, hak dan kewajiban bekerja, pemogokan, dan berbagai bentuk komunikasi dan interaksi antara kedua belah pihak. Hubungan perburuhan bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan antara pekerja dan pengusaha. Lalu yang kedua adalah hubungan industrial. Hubungan industrial atau industrial relation adalah konsep yang lebih luas dan mencakup semua aspek hubungan yang terkait dengan dunia industri atau bisnis. Nah, ini mencakup hubungan antara pekerja, manajemen, serikat pekerja, pemerintah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dunia kerja. Hubungan industrial mencakup nggak hanya aspek perburuhan seperti hubungan antara pekerja dan manajemen, tetapi juga peraturan ketenaga kerjaan, hukum kerja, etika bisnis, dan isu sosial, serta ekonomi yang mempengaruhi kondisi kerja dan produktivitas dalam industri. Mengidentifikasi ruang lingkup hubungan industrial. Menurut Hey Rahman, ruang lingkup hubungan industrial terbagi menjadi dua masalah. Yang pertama itu manpower marketing dan manpower management. Manpower marketing sendiri adalah penentuan syarat-syarat kerja yang akan diterapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja yang ada. Proses ini setelah pekerja atau buruh dinyatakan diterima oleh pihak perusahaan. Kemudian manpower management, membahas pelaksanaan syarat-syarat kerja dan berbagai permasalahan serta pemecahannya. Proses ini terjadi setelah pekerja atau buruh bergabung dengan perusahaan. Selanjutnya, serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok pekerja atau buruh untuk mewakilkan dan memperjuangkan kepentingan kolektif anggotanya dalam hubungan dengan majikan atau perusahaan tempat mereka bekerja. Tujuan utama serikat pekerja adalah melindungi dan meningkatkan hak-hak serta kesejahteraan pekerja. Mereka berfokus pada berbagai isu seperti upah yang adil, kondisi kerja yang aman, jam kerja yang wajar, cuti, dan manfaat lainnya. Selain itu, serikat pekerja juga dapat terlibat dalam perundingan untuk mencapai perjanjian kerja bersama dengan majikan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai serikat pengusaha. Nah, serikat pengusaha ini dapat didefinisikan sebagai organisasi yang mewakili ataupun membela kepentingan kolektif perusahaan dan pengusaha dalam berbagai industri. Nah, mereka juga seringkali berfungsi sebagai wadah bersama bagi perusahaan-perusahaan dalam satu sektor ataupun satu wilayah. Nah, serikat pengusaha ini memiliki tujuan utama, yaitu melindungi dan mempromosikan kepentingan perusahaan dan juga pengusaha anggotanya. Nah, mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mengadvokasi kebijakan pro bisnis, dan memberikan dukungan dalam berbagai hal, seperti halnya hukum ketenagakerjaan dan juga kebijakan fiskal. Baik, materi selanjutnya mengenai apa saja peran pemerintah dalam hubungan industrial. Nah, pemerintah juga memiliki peran tentunya dalam hubungan industrial. Berikut ada beberapa peran pemerintah dalam hal tersebut. Yang pertama itu yang jelas adalah pengaturan dan juga pembuatan kebijakan. Nah, pemerintah juga memiliki peran utama dalam mengembangkan dan juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur dalam berjalannya hubungan industrial ini. Lalu peran yang kedua itu penegakan hukum ketenagakerjaan. Nah, di sini pemerintah juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan yang ada. Nah, untuk peran yang selanjutnya adalah mediasi dan juga arbitrase. Nah, di sini mediasi dan arbitrase ini adalah di mana seringkalinya pemerintah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan
permasalahan sengketa antara serikat pekerja dan juga majikannya. Nah, peran selanjutnya itu adalah pengembangan keterampilan dan juga pelatihan. Nah, di sini pemerintah dapat memberikan dukungan untuk program pelatihan dan juga pengembangan keterampilan. Gunanya untuk meningkatkan kualifikasi pekerja dan juga mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam sektor tertentu. Nah, peran selanjutnya itu adalah pengawasan dan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Ini salah satu yang penting. Itu adalah pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tempat kerja aman dan juga sehat. Nah, untuk peran selanjutnya adalah pemberian izin dan juga lisensi. Di sini pemerintah juga dapat memberikan izin dan lisensi untuk bisnis dalam industri tertentu. Peran selanjutnya adalah kebijakan ketenaga kerjaan. Nah, di sini pemerintah bisa mengembangkan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan juga keberlanjutan pasar tenaga kerja. Ini mencakup insentif untuk investasi, program pelatihan, dan kebijakan ekonomi makro. Peran selanjutnya adalah perlindungan pekerja migran. Nah, dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak dan juga kesejahteraan pekerja migran yang bekerja di negara mereka. Nah, untuk peranan terakhir, penyuluhan dan juga edukasi. Pemerintah tentunya menyediakan informasi, penyuluhan, dan edukasi kepada pekerja dan majikan tentang hak dan kewajiban apa saja yang mereka dapatkan dalam hubungan industrial. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.